Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fahmarani, NPM 19130530090 dari kelompok 2 pembelajaran PKN SD. Di sini saya akan membacakan nama-nama dari kelompok 2 pembelajaran PKN SD. Yang pertama ada Anggi Cahyani Putri, yang kedua Anissa Fahmarani, yang ketiga Lina Pertiwi, yang keempat Marsha Sandadarin, dan yang kelima Sherly Zahra Jetira. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang nilai, norma, moral pembelajaran PKN SD. Langsung saja kita bahas materinya. Pendidikan PKN di SD juga merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada peserta didik bila diterapkan di usia dini. Karena tujuan pendidikan PKN itu sendiri adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pendidikan PKN juga, guru harus bisa menerapkan kepada siswa nilai-nilai moral sehingga dapat membentuk pribadi siswa yang memiliki sikap jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan sikap religius. Selanjutnya adalah nilai pembelajaran PKN SD. Pengertian nilai dalam PKN SD. Nilai atau value adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Jahiri 1999. Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Selanjutnya adalah nilai yang ditanamkan pada diri siswa ada 3. Yang pertama, nilai moral, yang kedua, nilai perjuangan, dan yang ketiga, nilai sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anggi Cahyani Putri, NPM 1913-053083, nomor absen 3. PKN SD merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menetralisasikan nilai-nilai Pancasila atau budaya bangsa seperti yang terdapat pada kurikulum PKN SD. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat menggunakan taksonomi Bloom DKK, dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa penerimaan nilai, penanggapan nilai, penghargaan nilai, pengorganisasian nilai, dan karakterisasi nilai. Kecenderungan nilai di sini adalah melalui taksonomi Bloom DKK. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan nilai. Marilah kita coba dengan contoh gotong royong. Jika gotong royong dimaknai sebagai nilai, maka akan lebih bermakna jika nilai gotong royong telah menjadi seperti pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seseorang secara individu maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, nilai gotong royong merupakan perilaku yang menunjukkan adanya rasa saling membantu antar sesama dalam melakukan sesuatu secara bersama-sama sebagai wujud solidaritas. Yang selanjutnya adalah pentingnya penanaman nilai dalam pembelajaran PKN SD. Dalam pembelajaran PKN SD, nilai sangat penting ditanamkan sejak dini, karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup. Dengan demikian, nilai Pancasila perlu dipahamkan pada anak SD. Sarana yang paling tepat untuk menanamkannya adalah melalui pembelajaran PKN, karena di dalamnya terkandung muatan nilai, moral, norma yang disertai contoh-contoh. Perkenalkan, nama saya Sherly Zahra Jetira, NPM 1913053-137, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma. Yang pertama, pengertian norma. Norma adalah aturan yang berisi rambu-rambu tertentu yang mengandung nilai benar atau salahnya. Atau norma juga bisa diartikan sebagai kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Selanjutnya, macam-macam norma itu ada 5. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kebiasaan. 4,
norma kesopanan, dan yang kelima, norma hukum. Selanjutnya, ciri-ciri norma. Yang pertama, umumnya tidak tertulis kecuali norma hukum. Yang kedua, merupakan hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, ditaati bersama dan jika ada yang melanggar, akan diberikan sanksi. Dan yang keempat, mengalami perubahan. Kemudian fungsi norma. Yang pertama, menciptakan keterlibatan dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat jika ada yang melanggar. Dan yang ketiga, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Dan yang keempat, membantu masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Perkenalkan, nama saya Lina Pertiwi, NPM 1913053055, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi norma dalam pembelajaran PKN SD. Pengenalan norma pada siswa kelas dasar adalah hal yang sangat penting diperhatikan, karena pada anak usia tersebut, pembentukan karakter pada anak dapat dibentuk dengan mudah. Dengan adanya pembelajaran PKN di SD, siswa dapat mempelajari sesuatu hal yang baik untuk dirinya. Dengan pembelajaran PKN di SD, siswa diajarkan berbagai norma-norma yang penting untuk pedoman atau aturan untuk kehidupannya. Kenapa norma dalam diri siswa sekolah dasar sangat penting untuk membentuk suatu karakter yang baik? Sikap saling menghormati, menghargai, itu merupakan sikap yang harus ditanamkan pada diri seorang anak sejak kecil. Adapun contoh implementasi norma pada siswa sekolah dasar diantaranya yaitu mematuhi tata tertib sekolah, bersikap sopan dan santun dengan siapapun, menghormati orang yang lebih tua, mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan guru, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersalaman atau mencium tangan bila bertemu dengan guru, selalu berkata jujur dalam hal apapun, dan berbicara yang baik atau tidak berkata kasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moral pembelajaran PKN SD. Pengertian moral. Moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Di dalam kehidupan terdapat indikasi seseorang dapat dianggap bermoral, yaitu apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku, kemudian bersikap atau bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan moral. Tujuan moral antara lain yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pada diri seseorang. Kedua, sebagai landasan manusia agar bersikap dan bertindak dengan didasari nilai-nilai kebaikan. Ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar masyarakat dalam kehidupan. Dan yang keempat, menciptakan kehidupan manusia lebih bahagia, baik secara rohani maupun jasmani. Nama saya Marsha Sanda Andarin, NPM 19130530226, nomor absen 22. Macam-macam moral. Moral terdiri atas 4 macam. Yang pertama, moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Yang kedua ada moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Lalu yang ketiga ada moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Lalu yang keempat ada moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Penanaman nilai moral dalam pembelajaran PKN SD.
Penerapan pendidikan moral melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat diterapkan melalui pendekatan penanaman nilai moral dengan cara pembiasaan perilaku. Guru melakukan penanaman nilai moral dengan pembiasaan-pembiasaan perilaku yang ditanamkan oleh guru terhadap siswa pada saat pelajaran. Implikasi penanaman nilai moral dalam pembelajaran PKN SD. Penanaman nilai moral dalam pembiasaan perilaku pada saat berdoa bersama sebelum dan setelah pembelajaran dengan rutin, berbaris sebelum masuk kelas, mengucap salam setelah dan sebelum pembelajaran. Jika penanaman nilai tersebut dilanggar oleh siswa, maka dengan tegas guru akan memberikan peringatan serta teguran agar siswa konsisten dalam melakukan nilai moral yang sudah ditanamkan oleh guru. Kesimpulannya adalah nilai, norma, dan moral merupakan istilah manusia untuk menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Nilai, norma, dan moral sangat penting diajarkan pada pendidikan, apalagi sejak pendidikan sekolah dasar, untuk menanamkan sikap dan perilaku sejak usia dini. Nilai, norma, dan moral ditanamkan kepada peserta didik agar mereka dapat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nilai, norma, dan moral dapat diajarkan di sekolah dasar dengan contoh yang sederhana. Misalnya, dengan mengajarkan peserta didik membuang sampah pada tempatnya, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, menunaikan ibadah yang tepat waktu, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya. Dengan begitu, peserta didik dapat melakukan bahkan mengikuti perbuatan baik yang dicontohkan oleh gurunya di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.